Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihil awfa illa yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin, jemaah masjid yang dimuliakan Allah. Mengawali khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan menjalankan seluruh ketaatan yang telah Allah berikan maupun meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Yang artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Quran surat At-Talaq ayat 4. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa masa muda adalah fase terpenting dalam kehidupan manusia, karena ia merupakan pintu yang dapat membawa seseorang menuju dua arah yang berbeda, jalan kesuksesan ataupun jalan kehancuran. Oleh karena itu, pemuda mendapatkan perhatian khusus di berbagai negara, karena mereka adalah harapan, cita-cita, serta angan-angan dari sebuah bangsa. Masa muda sungguh merupakan benih yang berharga. Bila ia terlanjur tercerai-berai dan tersia-siakan, maka kecil kemungkinannya ia akan kembali bersemi dan membuahkan hasil panen yang baik. Semakin dewasa, yang tersisa hanyalah penyesalan dan kerugian. Oleh karena itu, Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW sejak jauh-jauh hari sudah memperingatkan umatnya akan hal ini. Beliau bersabda, yang artinya, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Keempat, kayamu sebelum miskinmu. Dan yang kelima, hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya di dalam kitab Al-Qusra Al-Amal nomor 111 dan Al-Hakim nomor 7846 dan Al-Baihaqi di dalam Syu'abu Al-Iman nomor 10248. Jemaah yang dirahmati Allah, masa muda sangat mudah sekali dipengaruhi dengan pengaruh positif maupun negatif. Begitu besarnya dorongan hati dan rasa penasaran pada seorang pemuda membuat mereka sangat mudah terombang-ambing. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memberikan pengarahan khusus bagi mereka yang menggerakkan dakwah dan bergerak di bidang pendidikan agar mengarahkan pemuda menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tertutup semua pintu keburukan dari mereka karena tersibukkan dan keadaan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada dalam sebuah hadis, Nabi menyebutkan perihal 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Salah satunya di antara mereka adalah golongan pemuda.
Dan Nabi SAW pun bersabda, yang artinya adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan Muslim nomor 1031. Allah Ta'ala juga memberikan pertanyaan khusus terkait pertanggungjawaban seorang manusia atas masa mudanya di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, yang artinya tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi robnya, sehingga ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya dalam apa ia gunakan, tentang masa mudanya dalam apa ia habiskan, lalu tentang hartanya dari mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan, dan tentang apa yang ia amalkan dari ilmu yang ia dapat dan ia ketahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 2416 dan Tabrani nomor 9772. Lalu Al-Quran, kitab suci kita, bahkan telah mengabadikan perihal pendidikan yang seharusnya diajarkan kepada seorang pemuda. Di antaranya terdapat di dalam kisah wasiat Luqman untuk anaknya, di mana wasiat tersebut fokus pada pentingnya tauhid, esensi ibadah di dalam kehidupan kita, dan pentingnya berhias dengan akhlak terpuji saat bermuamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Luqman li abnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyarka la dzulmun adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Ia adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Lalu di ayat 16 disebutkan, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sokhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihawallahu innallaha latifun khabir. Yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Dalam kata mendatangkannya ini yaitu membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Luqman ayat 16. Dan di surat yang lain Allah menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana perjuangannya melawan kaumnya, bagaimana caranya membantah syubhat kebatilan mereka dengan dalil dan petunjuk yang dapat dinalar oleh akal ketika mereka menyembah benda-benda di langit. Dari kisah Nabi Ibrahim tersebut kita belajar bahwa seorang pemuda itu yang cerdas sewajarnya membekali dirinya dengan pengetahuan dan wawasan, agar hujjah yang ia sampaikan semakin kuat dan mudah diterima. Di samping juga harus membekali dirinya dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu, semua itu maka tugas orang tua, mereka yang lebih senior, mereka yang terjun langsung mendidik pemuda untuk mau duduk bersama mereka, lapang dada dalam menerima pendapat yang lebih muda dan mendengar keluh kesah mereka, mengajarkan mereka mengimbangi antara nalar dan dalil sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika datang seorang pemuda kepadanya dan mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Sebuah permintaan yang tentu saja membuat mereka yang mendengarnya tercengang dan terkaget-kaget sehingga para sahabat mendatangi pemuda tersebut dan menegurnya. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, kita lihatlah bagaimana Rasulullah menyikapinya. Sungguh sikap Rasulullah dan tanggapan beliau menunjukkan dan mengajarkannya tingginya akhlak beliau, serta bagaimana besarnya perhatian beliau terhadap pemuda. Beliau berkata, mendekatlah. Lalu pemuda itu pun merunduk. Nabi SAW bertanya, relakah engkau jika ibumu dizinai oleh orang lain? Lalu pemuda menjawab, tidak, demi Allah wahai Rasulullah. Sahut pemuda itu,
Begitu pula orang lain tidak rela kalau ibu mereka dizinai. Lanjut Rasulullah menjelaskan, relakah engkau jika putrimu dizinai? Rasulullah berkata. Lalu pemuda itu menjawab, demi Allah, tidak juga wahai Rasulullah. Dan begitu pula orang lain tidak rela jika putri mereka dizinai. Relakah engkau jika saudara kandungmu dizinai? Pemuda menjawab, tidak demi Allah wahai Rasulullah. Begitu pula orang lain tidak rela jika saudara perempuan mereka dizinai. Relakah engkau jika bibi dari jalur bapakmu dizinai? Lalu pemuda itu menjawab, tidak juga, tidak rela wahai Rasulullah. Begitu pula orang lain. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut sembari berkata, ya Allah, ampunilah kehilafannya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Setelah kejadian tersebut, pemuda itu tidak pernah lagi tertarik untuk berbuat zina. Rasulullah tidak memarahi pemuda tersebut, tidak pula menghardiknya. Akan tetapi beliau menjelaskan jawaban pertanyaan pemuda tersebut dengan cara diskusi dan menggunakan sesuatu yang dapat dinalar oleh akal. Sungguh, Nabi telah mengajarkan bagaimana caranya berinteraksi dan menyikapi kegelisahan para pemuda. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, agama Islam sangat memperhatikan kebutuhan jasmani seorang pemuda, sehingga menganjurkan mereka untuk menjaga kehormatan diri mereka dengan menikah, karena kebanyakan maksiat muncul dan timbul karena sebab syahwat. Lalu Nabi SAW ini pernah menikahkan putri beliau dengan orang-orang soleh dari kalangan sahabat. Beliau menentukan mahar yang mudah dan ringan atas anak-anak perempuannya. Hal ini juga dipraktikkan oleh para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga pemuda kaum muslimin dari besarnya gempuran fitnah di akhir zaman ini, lalu menjaga mereka dari kerusakan dan terjatuh ke dalam fitnah syubhat dan syahwat. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki kondisi pemuda muslim sehingga mereka bisa menjadi harapan dan lentera bagi yang lain di masa depan. Wahai jemaah rahimakumullah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi laufa illa yaumil wafa. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma af'al min kama wal ghala wal waba'a wal fahsya wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa aziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan dal hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, wa ajirna minnu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.